Besok ada setup menarik. Kita bisa entry di sini, atau di sini di level Fibo 50, atau bisa entry juga di setup full margin. Ini akan menjadi peluang yang baik untuk mendapatkan profit, atau akan jadi prank market untuk loss. Jos pantau videonya. Salam profit untuk semua trader best. Karena ini hari Minggu, seperti biasa saya akan memberikan gambaran atau ulasan untuk market hari Senin, atau untuk market 1 minggu ke depan. Karena base di time frame H4 bisa digunakan selama 1 minggu ke depan, selama base di time frame H4 tersebut belum di break oleh candle di time frame H4-nya. Di video ini selain memberikan gambaran atau ulasan market, tapi juga memberikan cara pandang trader base menganalisa market, hanya fokus melihat market dengan base Inggaf sebagai acuan, tanpa melihat pergerakan harga secara keseluruhan, karena mindset trader base hanya menunggu harga datang ke base dan melihat respon market terhadap base tersebut. Oke, langsung saja. Yang pertama pair USD Jepang Yen. Kita akan analisa pair USD Jepang Yen di time frame H4. Jika kita lihat di time frame H4, terdapat base sell tapi cukup jauh berada di bulan November. Base yang jauh bisa digunakan tapi tidak disarankan. Selama tidak terbentuk base sell yang baru, kita akan fokus ke base buy terlebih dahulu. Di sini saya akan menandai dua base buy yang terdekat dengan harga. Untuk peluang entry-nya, kita tukar ke time frame H1. Tunggu harga datang ke base buy dan menunggu market membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya. Atau jika base buy yang pertama ini tidak direspon oleh market, maka kita akan tunggu di base buy berikutnya, dengan konfirmasi entry market membuat setup buy CB1 atau dominan break. Berikutnya untuk pair Euro USD, jika kita lihat di time frame H4, di sini terdapat base sell yang terdekat dengan harga dan belum pernah dikunjungi oleh harga, jadi bisa tandai base sell ini. Atau di sini juga ada base sell yang terdekat dengan harga, dan baru terbentuk yang bisa kita tandai juga. Jika kita lihat untuk base buy-nya di sini cukup jauh, jadi kita fokus ke base sell terlebih dulu. Untuk peluang entry-nya, kita tukar time frame ke time frame H1, tunggu harga naik sentuh base sell, lalu menunggu market membuat setup sell CB1 atau dominan. Atau jika base sell ini tidak direspon oleh market, maka kita bisa tunggu di base sell berikutnya, dengan konfirmasi market membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya. Berikutnya untuk pair AUD USD. Jika kita lihat untuk pair AUD USD di time frame H4, di sini ada base sell yang cukup jauh yaitu di bulan Februari. Base ini cukup menarik jadi kita akan tandai walaupun jauh. Kenapa menarik? Karena base ini pernah direspon oleh market. Ciri base kuat adalah base tersebut pernah direspon market di pergerakan harga sebelumnya. Artinya jika harga datang kembali ke base sell tersebut dan market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka harga akan di-reject kembali. Di sini market juga terdapat base buy dan base sell yang baru terbentuk yang bisa kita tandai juga. Ini adalah base buy-nya dan ini adalah base sell-nya. Untuk peluang entry-nya kita tukar ke time frame H1. Saat ini harga berada di base sell jadi kita tinggal tunggu setup sell CB1 atau dominan. Jika base ini tidak direspon market dan harga naik ke base berikutnya, maka kita juga bisa ambil peluang sell, jika market membuat setup sell CB1 atau dominan break. Sedangkan untuk peluang entry buy, kita bisa tunggu harga di base buy. Jika market turun dan sentuh base tersebut lalu market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan break, kita bisa ambil peluang buy di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya untuk pair New Zealand USD. Jika kita lihat di time frame H4 saat ini harga berada di base sell, ini adalah base sell-nya. Sedangkan untuk base buy-nya ada di sini. Untuk peluang entry-nya kita tukar time frame ke time frame H1. Jika kita lihat di sini sebelumnya harga sudah sentuh base sell dan harga turun, tapi penurunannya tidak membuat setup. Karena jika kita lihat di sini tidak terdapat CB1,
Sedangkan untuk setup dominan 2 candle ini sudah break candle bull ini, artinya tidak bisa digunakan sebagai syarat setup dominan. Jadi kita akan tunggu harga naik sentuh base lagi. Lalu tunggu market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan break. Sedangkan untuk peluang entry buy, tunggu konfirmasi market membuat setup di base buy ini. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk market gold. Jika kita lihat di sini di time frame H4, di sini terdapat base buy, lalu untuk base sell-nya ada di sini, di base yang sangat kuat karena berkali-kali base ini direspon oleh market dan belum di break oleh candle di time frame H4-nya. Jadi di base yang seperti inilah yang perlu kita perhatikan untuk fokus menunggu harga. Jika kita tukar ke time frame H1, saat ini harga sudah berada di base sell, dan market sudah membuat setup sell CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang break-nya. Lalu gunakan Fibonacci, level Fibo 0 diletakkan di harga terakhir di dalam tren atau shadow, dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle CB1. Untuk peluang entry, kita bisa langsung entry sell di sini, atau tunggu koreksi ke level Fibo 50. Atau bisa juga entry di setup full margin yaitu base di dalam setup di sini. Untuk ambil take profitnya disesuaikan dengan money management masing-masing. Bisa ambil di level Fibo 161 atau level Fibo 261. Sedangkan untuk peluang buy-nya kita bisa tunggu di base buy yang ini. Berikutnya untuk pair Euro Jepang Yen, jika kita analisa di time frame H4, untuk base sell-nya di sini tidak terdapat base sell yang terdekat dengan harga, jadi kita abaikan peluang sell. Sedangkan untuk base buy-nya di sini terdapat 2 base buy yang bisa kita tandai keduanya. Untuk peluang entry-nya, kita tukar ke time frame H1 lalu tunggu harga koreksi ke base buy tersebut dengan membuat setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya. Kalau base ini tidak direspon market dan di break harga, maka kita bisa tunggu di base buy berikutnya. Kita lanjutkan lagi, berikutnya untuk pair USD CHF. Jika kita lihat di time frame H4, saat ini harga berada di base buy di time frame H4, dan pergerakan harga sebelumnya market sudah merespon base buy tersebut dengan membuat setup buy CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang break-nya. Lalu gunakan Fibonacci untuk mengukur sejauh mana market sudah merespon setup buy CB1 break ini. Jika kita lihat di sini, harga sudah bergerak ke level Fibo 161. Di sini juga terdapat setup full margin yaitu ada base di dalam setup yang bertepatan dengan level Fibo 50, dan harga koreksi ke base tersebut. Untuk peluang entry di base buy ini, tunggu harga melakukan penurunan kembali. Karena jika kita lihat di sini, di level Fibo 161 ini market membuat setup pembalikan, yaitu setup sell CB1 break. Jadi kita perlu waspada karena harga berpotensi akan turun kembali. Kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair USD Kanada. Jika kita lihat di time frame H4 untuk pair USD Kanada, untuk base buy di sini tidak terdapat base buy yang terdekat dengan harga, cuma ada base sell. Jadi kita abaikan setup buy dan fokus menunggu harga di base sell saja. Untuk peluang entry tukar ke time frame H1, tunggu harga datang ke base sell tersebut dengan membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya. Kita lanjutkan lagi, berikutnya untuk pair pound sterling USD. Jika kita lihat di time frame H4 untuk pair pound sterling USD di sini tidak terdapat base sell yang terdekat dengan harga, jadi kita abaikan untuk semua setup sell yang terbentuk, kecuali market membuat base sell yang baru di time frame H4. Jadi kita akan tandai base buy yang terdekat dengan harga saja. Untuk peluang entry-nya kita tukar ke time frame H1 dan tunggu harga datang membuat setup buy CB1 atau dominan. Untuk ambil peluang buy di sini. Berikutnya untuk market oil, kita akan analisa market oil di time frame H4. Di sini terdapat base sell yang terdekat dengan harga, ini base-nya.
sedangkan untuk best buy-nya ada di bawah sini. Untuk peluang entry-nya, tukar ke time frame H1. Tunggu harga datang ke best sell tersebut dengan menunggu respon market membuat setup sell CB1 atau dominan. Sedangkan untuk ambil peluang buy, kita bisa tunggu di best buy dengan konfirmasi setup CB1 atau dominan. Di sini saya hanya sharing gambaran atau ulasan market untuk hari Senin atau 1 minggu ke depan. Jadi ini bukan saran untuk entry atau sinyal untuk entry. Aktivitas trading merupakan aktivitas yang sangat beresiko. Jadi pahami resikonya sebelum Anda trading. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya.